Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya saat ini adalah Sarah Azhari. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik-baik aja. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Yang datang ke sini biasanya punya pengalaman mistis, entah itu kesurupan, melihat hantu, menggunakan susuk, pelet, dan lain-lain. Scary ya. Kamu sendiri pernah nggak sih punya pengalaman mistis? Pengalaman mistis, ada beberapa kali sih ya, percaya atau tidak percaya gitu. Seperti apa ceritanya? Melihat hantu itu termasuk pengalaman mistis atau tidak? Iya, itu mistis banget. Gimana Dan ceritanya? Dan juga barang yang kehilangan tiba-tiba ada lagi. Hah? Iya, Tapi... kita udah cari di mana-mana terus tiba-tiba ada. Terus yang paling aneh, rambut saya pernah digunting. Sama siapa? Sama orang yang saya tidak tahu. Tapi bentuknya ada, wujudnya ada gitu, nyata? Nggak ada, saya lagi jalan. Saya juga nggak sadar gitu, tiba-tiba rambut saya digunting sama orang setengah. Saya lagi sisir, tiba-tiba loh kok ini rambut saya buntung gitu. Lepas aja gitu? Iya, itu tahun Dan itu 2000. banyak? Lumayan segini. Oh, segini. oke. Terus gimana menanggapinya kejadian-kejadian itu? Ya, saya menanggapinya sih, saya serahkan semuanya ke Tuhan. Karena biar bagaimanapun kan ada yang kekuatan maha yang jauh lebih kuasa, besar iya. ya? Oke, nggak ada niatan dendam atau cari tahu atau ngebalikin ke orang yang jahil gitu? Enggak, karena saya pernah diberitahukan kepada orang yang lebih tua, wise aja, berdoa sama Tuhan. Karena biar bagaimanapun kuasa Tuhan itu yang lebih besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja sekarang, Iya, keadaannya juga nggak ada apa-apa. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Baik, mudah-mudahan malam hari ini nggak ada kejadian apa-apa ya. Mudah-mudahan. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memakai susuk untuk mengganggu suami orang. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mela. Selamat malam Mela. Malam. Apa yang mau Mela ceritakan pada kami? Dulu kan saya punya suami. Nah, suami saya itu selingkuh. Nah, setelah itu kita bercerai. Akhirnya saya main lah ke tempat teman. Saya ketemu sama teman dan teman ngajakin saya ke Orang Pintar. Untuk kan saya sakit hati sama suami saya. Diceraiin begitu aja karena dia selingkuh. Setelah itu ya saya ke Orang Pintar minta supaya mantan suami saya itu mohon-mohon minta balikan lagi sama saya. Saya ngasih foto mantan suami saya ke Orang Pintar itu biar suami saya itu mohon-mohon minta balikan sama saya. Terus foto itu diapain? Kayak baca-bacain mantra gitu? Iya, dibaca-bacain mantra kayak gitu. Terus dimasukin ke kain putih sama Orang Pintar itu. Setelah itu saya suruh pulang. Saya pulang lah. Pas saya pulang, nggak lama kemudian saya pulang, ada 15 menit saya di rumah. Mantan suami saya ke rumah, ngajakin balikan lagi. Ayo kita balikan lagi. Terus gimana tanggapan kamu? Tanggapan saya, enggak lah. Ya gimana, lu nyerain aku gitu aja, selingkuh begitu aja kan? Akhirnya ya udah kata saya, no, saya nggak mau balikan lagi sama Anda, ya kan? Kan saya udah sakit hati. Dia mohon-mohon terus-terusan, terus ke rumah, minta balikan lagi. Akhirnya saya nggak bakalan mau balikan lagi sama kamu. Apa yang kamu udah lakuin sama saya, dan kamu juga harus ngerasain. Oke, terus jadinya nggak balikan? Enggak. Oke, kemudian? Biar dia ngerasain sakit hati sama seperti saya. Setelah itu, saya balik lagi lah ke Orang Pintar untuk masang susuk. Buat apa? Buat biar saya bisa ganggu rumah tangga orang, biar laki-laki itu pada suka sama saya. Karena rumah tangga saya dihancurin sama perempuan lain. Suami saya selingkuh.
Akhirnya saya pun pengen ngerasain ngancurin rumah tangga orang tuh kayak apa. Akhirnya saya datang ke dukun, ke orang pintar itu. Setelah itu saya dimandiin pakai kain kafan. Terus belakang saya ini dibakar-bakar. Entah ya, saya nggak tahu ya dibakar pakai apa. Pokoknya dibakar. Terus ditusuk-tusuk pakai tusuk konde kayak gitu seluruh badan saya. Akhirnya ya oke, saya kasih jenglot buat di rumah, buat ngelakuin ritual. Akhirnya saya pulang tiap malam Jumat, saya ngelakuin ritual itu. Pertama, saya mohon sama jenglot, biar saya pengen semua laki-laki itu suka sama saya, ngejar-ngejar saya. Terus? Setelah saya mohon-mohon sama jenglot, saya makanlah bunga 7 rupa sama bunga kantil. Setelah saya makan bunga 7 rupa itu, saya semakin percaya. Setelah ngelakuin ritual, akhirnya keesokan harinya saya pergilah main sama teman-teman. Ya, kebukti lah. Kamu bisa Semua itu ngedapetin kebukti. siapapun yang kamu mau. Siapapun yang aku mau, ya akhirnya aku bisa ngerebut suami orang. Seneng lah, hati itu Ada kayak puas ya? udah puas banget, tapi Baik. ya terus-terusan lah. Oh, berkali-kali kejadiannya? Iya. Oke. Tujuan kamu datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mela? Saya pengen ngilangin kebiasaan saya ngerebut suami orang, ngebersihin badan saya. Yang bikin kamu merasa mau menghilangkan semuanya itu apa? Karena saya takut, karena saya sering gonta-ganti pasangan, saya takutnya kena penyakit aja gitu. Oke, baik. Kita akan tanya dan kita akan dengarkan bagaimana di mata sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mela, terlahir tanggal 5 April 1991. Sosok yang simpatik dan mudah terbawa perasaan. Namun, dia juga mudah percaya pada orang lain. Hingga seringkali terhanyut dalam tipu daya laki-laki. Saya melihat Mela menanam suatu kekuatan dalam dirinya. Kekuatan itu membuat Mela tak dapat mengendalikan dirinya. Banyak sekali rasa sakit yang ditimbulkan dari perbuatan Mela. Di dalam tubuh Mela, saya melihat sosok wanita berwajah rusak. Saya akan membantu Mela pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Hai. Nice to know you. Mela, Ya, dengan tanggal lahir 5 bulan 4 1991. iya. Mela pernah sakit hati sama mantan suaminya, akhirnya datang ke seorang dukun untuk guna-guna sang suami supaya ngajak balik, dan ternyata benar terjadi. Lalu ditolak mentah-mentah supaya sang mantan suami bisa merasakan sakit hatinya Mela. Iya. Lalu kemudian balik lagi ke orang itu untuk minta susuk, dilakukan ritual di sana yang tujuannya adalah untuk mengganggu rumah tangga orang lain, merebut suami orang supaya banyak keluarga yang merasakan apa yang Mela rasakan. Iya. Malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya hidup lebih tenang, nggak mau ya melakukan kebiasaan-kebiasaan itu dan menghilangkan semua gangguan yang dirasakan. Mela sendiri sudah berkecimpung di dunia supernatural berapa lama, Mela? Semenjak 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu, dan sudah banyak hasil. Udah. Saya menerawang dalam mata batin saya, ada salah satu bos yang benar-benar nyimpen kamu banget dan memberikan subsidi untuk bidang perekonomian, sehingga dia nggak usah susah-susah cari uang, tiba-tiba tinggal nadah gini dan dikasih. Hanya begini langsung dapat uang. Iya, betul kan? Betul. Saya ngerasa dalam mata batin saya juga, saya lihat laki-laki ini sebenarnya tertipu daya muslihat si Mela. Jadi ini nggak pure cinta. Plus juga satu lagi, si Mela itu kalau diranjang
tapinya magic gitu. Pengaruh susuk. Iya, but Oke, jadi karena ritual itu yang membuat dia terkesan seperti itu ya. kesan. Jadi gini loh, orang-orang yang dekat sama si Mela, khususnya orang-orang yang sudah punya istri, mereka lalu have a blind date sama dia gitu. Kayaknya ketutup matanya gitu. Langsung tertarik aja. Pas sudah jauh melangkah, tiba-tiba kayak surga dunia gitu. Dan para suami ini rela mengorbankan keluarganya buat Mela. Iya. Dan ini pengaruh hal-hal gaib ya, Rom? Pengaruh hal-hal gaib juga pengaruh dia bagaimana dia memainkan role playingnya di itu dalam hubungan yang dalam. Benar begitu, Mel? Iya. Karena sebenarnya jujur saya lihat dari casingnya dan dari dalamnya berbeda. Dia benar-benar bisa hot banget dan lepasin rambut dan gitu. Dan sebenarnya saya ngerasa ini pengaruh dari banyak banget supernatural yang dia udah coba-cobain, jadinya kacau. Itu sih. Mela, kalau kami boleh tahu ya, kamu pasang susuknya di mana ya? Bukan tempatnya, tapi di bagian apa? Soalnya diminum. Saya nggak, kalau yang dipasang itu dia akan lepas. Tapi kalau yang diminum itu nempel seutuhnya di badan kita. Ini minum ya. Iya. Susuk sekarang seperti itu ya, Roy? Iya, jadi konon kabarnya sekarang susuk ini udah mengalami perubahan ya. Jadi ketika mereka mengklaim bahwa susuk yang ditempel di kulit, yang dimasukin kulit, banyak orang merasakan iritasi dan infeksi di bagian kulit. Jadi mereka panoramik, ada susuk-susuknya, dan akhirnya mereka melepas. Dan ternyata sekarang muncul metode baru yang diminum. Jadi bukan kayak zaman dulu lagi yang dimasukin ke permukaan kulit atas. Tapi efeknya sama? Efeknya sama gitu, cuma ya saya tidak menghimbau juga untuk lakuin ya. Karena sama aja, nanti mengendap jadinya aneh loh. Mukanya jadi kayak nenek-nenek nanti kalau misalnya hancur banget. Kalau susuk yang ada bentuknya kan bisa dilepas ya. Kalau yang diminum gimana ngelepasnya? Yang diminum justru lepasnya mungkin dari banyak perbuatan baik dan kebaikan-kebaikan itu melunturkan semuanya, dan juga ibadah yang kencang banget itu diluntur tiba-tiba keluar dari feses atau urin. Saya menggambar seseorang yang tua dan salah satunya aja. Jadi ada beberapa sih sebenarnya. Mengerikan sekali. Jadi seperti nenek-nenek. Ada nenek-nenek ini yang ikut ke Mela atau ada di dalam dirinya Mela, Roy? Nenek-nenek yang ikut dengan Mela karena ada kekuatan supranatural yang mengikat. Mela tadi bilang katanya datang ke menembus mata batin salah satu alasannya adalah takut kena penyakit karena gonta-ganti pasangan. Iya. Kamu nggak pakai pengaman waktu gonta-ganti pasangan? That's my question. Enggak. Saya juga ragu nih yang gerakin dia sampai kayak begitu pasti makhluk-makhluk astralnya sih. Karena banyak sekali jimat-jimat yang terpasang di badannya kan. Jadi dia sebenarnya nggak bisa mengendalikan itu dan nggak sadar. Nggak sadar. Kamu melihat dia emang kuat banget di sisi spiritualnya, maksudnya sering menggunakan sisi hal-hal supranatural. Supranatural. Iya, seperti itu. Dan memungkinkan sekali sih, saya pengen banget nih dalam alam bawah sadar saya penasaran. Kamu bisa nggak sih manggil roh penunggu badan kamu? Saya ingin ajak komunikasi sebenarnya apa yang terjadi sih. Ini kan kalau kamu cerita versi kamu, tapi kalau menurut yang penjaga kamu mungkin bisa berbeda versi. Kamu seberapa sering datang ke orang pintar, ke dukun untuk menggunakan hal-hal supranatural seperti itu? Udah sering sih. Lebih dari 5 kali? Lebih. Dan bukan satu orang aja. Bukan satu orang aja. Iya. Adakah barang yang kamu bawa hari ini? Ada. Saya ngerasa ada. Kamu bisa merasakan ada jimat yang dia bawa ya, Roy? Ada ngerasa jimat yang dia bawa. Sorry, kamu tadi bilang korbannya berapa? Banyak sih. Ada berapa ya?
Kalau saya lihat di dalam pikiran saya, korbannya lebih dari 10. Iya. Kalau udah nggak ada manfaatnya langsung ditinggal, terutama bidang ekonomi, betul ya? Iya betul. Pantesan dia takut penyakit. Kamu bawa jimat? Bawa. Kamu mau lihat, Roy? Mau, saya pengen lihat sekali. Saya pengen teka-teki misteri ini. Saya pengen tahu nih lebih detail. Bisa Boleh. keluar. Boleh, saya ambil dulu di belakang. Silakan. Menurut Mbak Sarah gimana tentang Mela sebagai sama-sama seorang perempuan? Gila ya. Aku nggak tahu mau bilang apa, mungkin dari faktor sakit hati perempuan bisa seperti itu, tapi kalau menurut saya sih itu sesuatu yang tidak perlu ya. Iya benar, nggak perlu. Jadi perempuan itu harus kuat. Iya benar. Perempuan harus kuat. Iya, Saya tidak sama statement itu. nggak usah ngambil jalan pintas, apalagi jalan yang bisa menimbulkan hal-hal seperti ini. Iya benar, setuju sih. Itu apa aja, Mela? Ini tusuk konde dan ini jenglotnya. Jenglot yang tadi dikasih. Iya, jangan lihat matanya. Dan ini kain kafan Takut yang ikut. digunain setiap saya mandi. Oh, jadi sering ya ritual itu mandi dengan kain kafan itu? Iya, seringnya. Setiap malam Jumat saya mandi. Setelah saya mandi pakai kain kafan, saya memohon sama jenglot supaya semua laki-laki terutama yang punya istri itu dia ngejar-ngejar saya, suka sama saya. Setelah saya mohon-mohon sama jenglot ini, saya makanlah ini. Makan? Iya, saya makan ini. Makan bunga melati. Bunga, iya. Aduh. Iya. Biar tambah Powerful. power. Akhirnya ya kebukti lah. Itu kamu kan pengen lepas ya? Iya. Tapi masih terus di bawah ya? Iya, makanya saya pengen ngilangin ini semua, pengen ngancurin ini semua. Kamu udah sadar konsekuensinya berhadapan dengan Bayu, Roy, ini Mbak Sarah juga di meja kejujuran di sini apa yang akan terjadi? Sudah, Yakin? yakin. Either itu akan saya sita atau enggak, kamu pokoknya saya setuju atau enggak saya ambil nggak apa-apa ya. Oke. Saya kasih lihat itu udah paling mentok ya. Iya. Serem ya. Aku nggak mau lihat. Iya. Serem banget. Boleh kan aku nggak lihat? Nggak apa-apa, it's okay. Kita pernah ngeliat ada yang agak sedikit besar, tapi ini modelnya agak kecil gitu ya, Roy, yang di sini. Iya, saya juga pernah berdarah karena kukunya loh. Tajem. Ini masih ada powernya, ada kekuatan, ada energinya, Roy. Iya. Mela kalau niatnya emang bener-bener pengen stop, kenapa barang-barang ini, terutama jenglotnya, tusuk kondenya masih disimpan? Kalau jenglot, saya udah pernah buang. Tapi jenglot ini balik lagi. Tiba-tiba ada di tas saya. Karena kemana-mana ini saya bawa. Buangnya kemana? Kayak ke hutan, apa ke kebun. Saya taruh, saya geletakin. Biar kan jauh dari rumah saya. Dikira saya ini nggak bakal bisa balik lagi. Ternyata tiba-tiba ada di tas saya lagi pas saya nyampe rumah. Artinya sudah dibuang, lalu ada usaha untuk ngebuang, Iya. namun berbalik lagi gitu ya. Iya. Tapi at least ada usahanya lah ya. Ya, ada usaha untuk buangnya ya. Iya, saya minta golok babi ada gak? Hah? Golok babi. Ini gini-ginian ya? Jenglot yang seperti ini dikasih makan nggak sama kamu? Saya yang makan bunganya. Jadi ini cuman biasanya saya kasih minyak. Minyak apa? Dari orang pinternya itu. Tapi minyaknya itu udah nggak ada di saya. Udah habis. Iya. Kamu kasih nama nggak itu? Saya kasih nama Cici. Cici? Iya. Ini Cici. Dan Fokus udah kalau itu ikut berapa lama sih? Saya ngerasain aura Selama 3 negatif. tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Iya. Saya merasakan di mata batin saya dia menghisap darah dan saripati makanan yang dia makan. Jadi setiap kali dia makan apa, ininya bertambah powerful. Terus saya ketika saya pegang ini ya, kok saya dengar suara teriakan ya di belakang kepala saya kayak
gitu. Itu dari mana Roy datangnya? Saya rasa dari jenglotnya. Aduh, Mbak Mela, kamu salah jalan loh. Dia sebenarnya kalau nggak dapet korban lagi, kamu yang akan jadi korban. Mbak Mela, kamu salah jalan loh. Dia sebenarnya kalau nggak dapet korban lagi, kamu yang akan jadi korban. Jadi selalu terus-terusan mencari suami orang. Oke, first, thank you. Sebelum masuk ke sini, saya pengen banget kasih tahu kalau ini bisa masuk ke dalam tubuh siapa aja. Jenglot ini bahaya banget, saya lepasin deh. Saya, Oh, lagi duduk bersih lagi itu ya jenglotnya. aduh, ini tusukannya buat apa? Nusuk-nusuk badan. Nusuk badan. Acuh. Iya, sama di muka. Jadi supaya saya ngikutin lah pakai tusukan itu. Jadi konon kabarnya jenglot itu orang yang punya kekuatan magis, sakti. Dia nggak bisa meninggal, nggak bisa mati. Akhirnya menciut, ya akhirnya ya gitu aja, hidup tapi tidak hidup gitu. Di sini tempatnya benar-benar kejujuran dan extremely ekstrim untuk memecahkan misteri. Jadi nggak ada satu ampun sekalipun. Kamu tujuannya ingin stop. Iya. Tidak mau diganggu oleh arwah dan makhluk halus lainnya. Iya. Redupin itu deh. Saya pengen lebih fokus di sini.